Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, para mahasiswa baru Universitas Dian Nusantara? Semoga siap ya untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Tapi di pertemuan awal ini saya tidak akan masuk materi, tapi saya akan mencoba ya membahas tentang menjelaskan tentang visi, misi, tata nilai, tata tertib dan kode etik mahasiswa. Sebenarnya saya yakin ini sudah pernah disampaikan mungkin oleh kaprodi kalian ya kan, atau mungkin staf di bagian lain yang memang kita mempunyai tugas yang sama untuk menyampaikan visi misi tata tertib serta kode etik ini kepada kalian semua agar lebih memahaminya dan tentu saja untuk selalu dapat diaplikasikan ya. Oke, sebentar. Oke, kita bicara visi misi. Visi misi dari Undira ini adalah menjadi universitas terpercaya dan profesional yang berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan dunia, industri, dan kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahun 2030. Dan misi yang akan kita lakukan adalah pertama, menyelenggarakan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, terpercaya, dan profesional. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterangan mahasiswa melalui berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan kewirausahaan secara berkesinambungan. Ya, ketiga, menyediakan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar berbasis teknologi terkini yang tepat guna dan mengacu kepada standar mutu pendidikan tinggi nasional. Keempat, kita menerapkan tata kelola organisasi yang efektif dan efisien melalui lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Terakhir, kita membangun kerjasama dan hubungan yang sinergis dengan seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan tata nilainya kita visioner, integritas, dan profesional. Oke, diharapkan kita dapat menghasilkan lulusan cerdas, berakhlak mulia, beretika, kompeten, berdaya saing tinggi, ya, baik tingkat nasional maupun internasional, kemudian menghasilkan penelitian yang unggul dan inovatif, kemudian mampu menghasilkan pengabdian kepada masyarakat, ya, ini sebagai hasil kegiatan pendidikan dan penelitian untuk membantu memberdayakan masyarakat agar mampu menyelesaikan masalah secara cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Selain itu, mewujudkan kemandirian institusi yang adaptif, kreatif, proaktif, dan berkualitas yang berdampak terhadap terwujudnya good university governance. Ya, kemudian membangun jejaring kerjasama saling menguntungkan dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di luar negeri. Ya, cuma yang harus kalian pastikan kalau kalian dimanapun berada tetap patuhi protokol kesehatannya dan perhatikan kawasan kampus yang dilarang. Perhatikan baik-baik, kami tidak akan mentoleransi untuk sebuah pelanggaran-pelanggaran. Ya, tata tertib di perkuliahan silakan disimak ya, dimanapun kalian berada, langit dijunjung ya. Artinya apa? Ikuti aturan berlaku. Jangan bilang kok di sini begitu, di sini enggak, di sini begini ya. Dimanapun kalian berada untuk selalu tertib terhadap peraturan yang dibuat di sana. Oke. Kemudian kita akan bahas tentang kewajiban atau tata tertib ujian ya. Silakan wajib untuk syarat pembiayaan, adanya aktif isi KRS ya. Kemudian perhatikan nih, saya yakin ini sudah disosialisasikan tentang kewajiban kalian dalam mengikuti ujian dan mohon maaf kami cukup ketat terhadap hal-hal yang sudah kita tentukan. Ya. Oke. Kode etik sebagai mahasiswa. Oke, ya. Pertama, pasal 4 ini etika umum mahasiswa, menjunjung tinggi dan nilai-nilai luhur. Selalu berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan studi dengan cepat, dengan hasil yang sebaik-baiknya. Dan ini harus menjadi target kalian, jangan main-main. Ya, siap saling membantu sesama mahasiswa tentu saja dalam hal positif. Jadi kalian jangan seolah-olah seperti hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi bantulah orang lain. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin, saling menghormati, wabil khusus kepada dosen, karyawan, terhadap teman kamu, dan juga kepada masyarakat. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
kode etik mahasiswa ya, bahwa ucapan bisa dipegang. Oke, di pasal 5-nya ada etika mahasiswa dalam berpakaian ya. Kita harus memperhatikan keseragaman, mahasiswa harus berpakaian sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar. Bagi pria tidak boleh mengenakan anting di telinga, bagi wanita harus memperhatikan wajahnya, ya kan. Di sini tidak diperkenankan untuk menggunakan cadar, burka dan sebagainya. Kemudian mengenakan pakaian yang sopan, rapi. Pakaian resmi mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, kembali lagi ke pasal yang di atas ya. Kemudian mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya. Apalagi kalau kalian yang mohon maaf mahasiswa kerja ya, kemudian kuliah, tolong perhatikan kebersihan, jangan sampai mencemarkan lingkungan. Mohon maaf. Oke, selain itu ada pasal 6 tentang bagaimana sih etika mahasiswa terhadap dosen. Ya, ini sebenarnya mungkin sudah kalian terima untuk soft copy-nya. Jadi secara langsung saya hanya akan mengingatkan kembali, meneliti kembali bahwa kalian punya etika terhadap dosen, terhadap berpakaian, kemudian terhadap teman kalian sendiri, terhadap tenaga administrasi yang ada di Undira. Karena kan tugas kami khususnya tenaga administrasi adalah melayani, jadi tolong hormati hak mereka juga ya. Etika mahasiswa terhadap masyarakat dimanapun kita berada wajib menolong, kemudian melakukan perbuatan yang meninggikan citra khususnya untuk Universitas Dian Nusantara, berperan aktif menolak penggunaan obat-obat terlarang, menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Kita ada norma hukum, agama, kesopanan, dan kepatutan, mengajak masyarakat berbuat baik, kemudian memberi contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat. Ingat, kalian adalah manusia terpelajar dengan pangkat tertinggi sebagai mahasiswa. Kemudian terhadap universitas ya, pasti menjaga nama baik universitas kita ya, baik itu mungkin fakultas, kemudian juga jurusan. Memelihara menjaga kebersihan, keamanan, kerukunan, aktivitas akademik, kemudian meminta izin atau persetujuan kepada pimpinan atau fakultas apabila ingin melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas. Itu memang harus etika dan aturannya. Kemudian etika mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah hadir tepat waktu, sopan santun, berpakaian rapi, menghormati teman, jujur, ya. Kemudian mengutamakan kesehatan dan keselamatan dalam beraktivitas serta menjaga kebersihan bagi bisa dilakukan universitas. Etika dalam pekerjaan tugas, ya kan, menjunjung tinggi nilai kejujuran, mematuhi etika dan peraturan yang berlaku, tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lain kepada dosen atau pihak dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan atau laporan atau mungkin absensi, kita larang ya. Kemudian menyerahkan tugas atau laporan tepat waktu, ya. Kemudian etika mahasiswa universitas dalam mengikuti ujian, mematuhi tata tertib, percaya diri dengan kemampuannya, makanya itu gunanya belajar dulu sebelum ujian, jujur, beritikat baik, dan tidak melakukan kecurangan. Oke, nextnya ya ada pasal 12, bagaimana etika mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Saran saya ya, meskipun mungkin kalian mahasiswa kerja, tetap ikuti ekstrakurikuler karena di sini akan mengajarkan kalian tentang leadership, tentang kepemimpinan yang lebih real, yang lebih aplikatif lagi. Ya, kemudian etika mahasiswa dalam bidang keagamaan ya, junjung tinggi ajaran-ajaran yang ada di agama kalian ya. Kemudian mematuhi norma-norma kehidupan, menghormati norma agama dan kepercayaan, dan jangan lupa lakukan toleransi dan menghormati agama lain juga. Oke, untuk kegiatan penalaran dan peminatan, menjaga sopan santun, artinya Universitas Dian Nusantara memberi peraturan dan tata tertib dalam bidang apapun, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan di Universitas Dian Nusantara. Tujuannya adalah satu, agar kalian menjadi mahasiswa yang lahir sebagai manusia-manusia yang lebih beradab lagi. Ilmu penting, tapi adab jauh lebih penting. Dan etika inilah yang akan mengantarkan kalian kepada adab-adab yang
lebih baik lagi atau jauh lebih baik lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila mungkin saya terlalu cepat menyampaikan, tapi untuk kalian saya selalu berdoa dimanapun kalian berada, selalu sehat walafiat dan selalu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kami dengan baik. Kerjakan forum, karena forum menjadi kunci kalian untuk bisa mengerjakan kuis. Forum dan kuis terisi, maka absensi secara otomatis pun akan terisi. Baik, terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.